Jadi selama ini tuh belum ada tolok ukur yang jelas untuk menghitung bagaimana kemampuan dari AI itu jika dibandingkan dengan manusia. Makanya model Evaluation and Threat Research atau MITRE, salah satu organisasi yang bergerak di AI safety, mereka propose untuk metrik di mana kita mengukur kemampuan AI itu dengan membandingkannya dari berapa persen pekerjaan manusia yang mereka bisa lakukan. 50% di sini indikasinya apa? Tandanya bahwa mereka bisa memberikan value secara ekonomis yang lebih menjanjikan ketika mereka sudah menyelesaikan 50% dari waktu yang sama untuk pekerjaan yang sama. Jadi mereka ini, penelitian yang ini tuh semacam forecast untuk menghitung berapa lama atau berapa tahun lagi untuk sebuah AI itu bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu 1 bulan bagi manusia untuk diselesaikan. Artinya di sini misalnya, kalau misalnya kita memulai pekerjaan di kantor baru, itu biasanya kita sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan itu sekitar 1 bulan. Nah itu yang ingin mereka lihat di pengukuran ini. Lalu gimana cara mereka mengukurnya? Yang pertama mereka tuh menggunakan 3 dataset, yaitu HCAST, RE-Bench, and SWAA. 3 dataset itu tuh tentunya dengan cara pengukuran dan tipe pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, lalu mereka menggunakan 11 frontier models untuk selama proses pengerjaan riset ini. 3 hal yang menarik dari riset ini, karena mereka paham ini adalah sebuah bentuk forecasting yang disajikan dalam bentuk ekstrapolasi, maka mereka mengakui ada beberapa bagian atau ada faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi apa yang akan membuat prediksi mereka berbeda dengan nanti kenyataannya. Tapi aku suka karena mereka cukup transparan dan menjelaskannya itu secara mendetail. Lalu tas yang mereka gunakan itu benar-benar tas yang lazim digunakan di dunia kerja. Jadi kalau biasanya eksperimen itu tuh mereka menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memang disesuaikan untuk kebutuhan data. Makanya dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, tentu saja karena ini sifatnya extrapolation, maka kita harus menggunakan datanya itu dengan a grain of salt, bahwa ini itu adalah sebuah upaya untuk melihat tren ke depannya bagaimana. Kedua, meskipun tas-tasnya sudah disesuaikan dengan pekerjaan di dunia kerja, tapi perintah yang digunakan itu cenderung straightforward. Ini tentu beda ya dengan kenyataannya di dunia kerja tuh. Tadi kan mereka membandingkannya dengan human baseliners. Nah, dari deskripsinya human baseliners yang mereka gunakan ini tuh adalah sangat profesional, terspesialisasi dan dari top 100 universities. Jadi kayak, oke, ini tuh terlalu bagus untuk jadi human baseliners dan bukan representasi dari orang-orang pada umumnya. Suatu saat nanti AI itu menjadi bagian dari seperti coworker kita misalnya. Apakah itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi? Secara teknologi mungkin bisa memahami menggunakan AI atau AI-nya juga memahami kita, tapi itu akan memakan banyak waktu dan memakan persiapan yang cukup panjang untuk kita bisa sampai di titik itu. Overall, risetnya ini adalah yang paling challenging so far menurut aku, karena untuk memahami detail prosesnya dan bagaimana untuk menyimpulkannya ini menjadi topik yang lebih ringan. Tapi ide dari risetnya cukup menarik karena mereka membuat proses ekstrapolasi dan mereka juga propose matrix baru. Kalau menurutku sih, apalagi untuk konteks di Indonesia ini masih cukup challenging. Mungkin kita semangat, mungkin kita suka dengan menggunakan AI, tapi pada akhirnya itu akan membuat kita harus membiasakan dengan berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang berbeda, lalu banyak banget perubahan yang harus kita lakukan. Jadi aku sih cukup optimis bahwa lebih baik bekerja dengan manusia gitu, but who knows. What do you guys think? Gitu dulu dari Bajur Bayu. Baca jurnal bareng yuk.